Pengimbasan bukan apa namanya nabung, lalu ada penyetoran seperti itu. Nah itu pengolahan sampahnya, kurang lebihnya itu aja sih ya. Untuk selanjutnya mungkin untuk sampah sendiri kami itu di sekolah, kepala sekolah itu sudah mengeluarkan man bahwa tidak boleh ada lagi penggunaan sampah plastik. Sampah plastik ini masuk apa aja, masuk dalam botol yang seperti itu ya. Lalu ada sampah yang di kantin, itu plastiknya sudah tidak ada, dikurangi seperti itu. Jadi tidak ada lagi digunakan gelas-gelas plastik, itu sudah tidak ada. Lalu sudah tidak ada lagi digunakan apa namanya tempat-tempat makan yang berbau plastik, styrofoam dan sebagainya lah. Ya itu aja sih dari kami untuk pengolahan sampahnya. Ya. Tadi itu kan termasuk sampah-sampah yang anorganik ya Bu ya, seperti botol air minum gitu, plastik es mungkin ya. Nah kalau misalkan ada sampah bekas-bekas makanan gitu Bu Mila, bagaimana? Mungkin apakah ada kegiatan lain seperti mengkompos apa namanya bahan-bahan organik ya gitu ya? Composting ada. Kami ada salah satunya ada di situ ada namanya Pokja composting. Jadi dia memproduksi, karena di sana ada kurang lebih itu 2.535 kalau tidak salah itu tumbuhan. Jadi banyak sekali daun. Itu daun-daunnya itu mau pagi, siang, sore itu selalu berguguran, rontok dan sebagainya. Jadi anak-anak secara bergantian mereka kumpulkan itu. Nah, dan terjadilah proses composting. Ada bak 1, ada bak 2, ada bak 3. Nah, ada nanti dikasih bak 1 M4, lalu ke bak 2, lalu ke bak 3, semuanya sampai panen, sampai akhirnya adalah hasilnya itu kompos gitu. Nah, ya kurang lebih itu aja sih. Itu aja. Baik, lanjut ke Ibu Mala. Kalau di Johar Baru ini untuk pengolahan sampahnya biasanya ada kegiatan apa aja sih Bu? Untuk pengelolaan sampah khususnya di sekolah kita itu ada kegiatan bank sampah, ada kegiatan kompos, ada juga kegiatan pembuatan eco-engine. Jadi nanti kalau misalkan SDN Johar Baru 17 sudah mulai pembinaan, nanti kita akan membuatkan SK. Yang paling pertama itu SK bank sampah, di mana SK ini kalau dulu itu yang mengeluarkan itu kepala sekolah. Kalau untuk sekarang itu SK itu dibuatkan oleh kantor kelurahan. Nah nanti kalau SK-nya sudah keluar, nanti kita kegiatannya berjalan. Nanti itu ada tim kami yang akan datang rutin, itu nanti kita bikin jadwal, entah itu 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali kita bikinkan jadwal. Nah untuk kegiatan komposnya di sekolah itu kita ada 2 metode, tong composting dan tong komposter. Dimana untuk tadi pertanyaan Ibu untuk sisa-sisa makanan itu kita bisa masukkan ke dalam media tong komposter. Nah untuk daun-daunan kita bisa masukkan ke media tong composting. Nah untuk pengelolaan sampah sendiri nanti kita misalkan kalau misalkan kita pengen ada peningkatan yang lain selain tong composting dan tong komposter, kita bisa menggunakan eco-engine. Nah mungkin kita masih awam banget nih sama yang namanya pemilahan sampah, karena banyak banget dari kita yang buang sampah asal lung-lung aja gitu ya, tanpa dipilah-pilih. Nah untuk eco-enzim tadi kan disinggung sama tentang eco-enzim ya. Eco-enzim itu bisa bermanfaat untuk apa aja sih Bu? Untuk eco-enzim itu karena kita pembuatannya menggunakan sampah yang lumayan bersih ya, karena kita bisa menggunakan eco-enzim itu untuk bisa mengobati luka, bisa juga untuk tambahan pewangi pelan. Terus kita selain itu juga kita bisa mengurangi sampah organik.
Ya, keren banget ya. Jadi ada beberapa kelas ya, satu kelas, satu angkatan, kelas 4 kalau nggak salah. Ya, kelas 4 bikin eco engine dan hasilnya pun sudah selesai, tapi belum dimanfaatkan ke apa namanya ke lingkungan gitu. Mungkin nanti. Oke. Baik untuk teman-teman ini teman-teman siswa JB29. Boleh nggak diceritain hal-hal apa aja yang paling menarik ya di sekolah pada saat kalian melakukan kegiatan pengelolaan sampah kira-kira? Kalau aku suka pas bagian memilah sampahnya. Sampah organik, sampah anorganik gitu ya. Kegiatannya apa aja? Memilah sampah. Nah, setelah dimilah sampahnya, apakah teman-teman melakukan kegiatan baik lagi, misalkan seperti mendaur ulang sampah, membuat kompos bersama teman-teman gitu? Kalau misalnya ada sampah botol itu kita bisa daur ulang jadi rumah atau mungkin jadi tempat pensil dan yang lain-lain sih. Kegiatan kelas bisa ya gitu. Gambar ekobrik. Pernah buat ekobrik sama teman-teman di sekolah? Pernah. Biasanya ekobrik itu dibikin jadi apa? Bisa bikin sofa juga. Oh iya, keren. Nah, nanti ini dijadikan inspirasi juga ya, kalau ekobrik itu bisa dibikin untuk tempat duduk, buat duduk-duduk santai di perpustakaan atau di tempat-tempat yang lain seperti itu. Lalu kalau misalkan tadi kan daur ulang sampah yang organik nih, bikin ekobrik dan sebagainya. Kalau misalkan yang sampah organik biasanya buat apa? Buat kompos kan? Anak Bima buat kompos? Bukan daun-daun kering di halaman sekolah. Kedua, mengembangkan dia membuat kompos. Ketiga, mengasihkan campuran air E4 buat disemprotkan menjadi kompos. Keren sekali. Ibu sedikit informasi di Johar Baru juga di Johar Baru ini 17 itu juga membuat kompos kemarin. Cuman komposnya itu belum memakai zat-zat seperti E4 dan katanya juga kalau misalkan kompos itu bagus pakai ini ya, pakai maggot gitu ya. Pakai ditutup aja pintunya agar kucing tutup aja. Kalau maggot itu untuk sampah organik yang dimasukkan ke maggot itu proses lebih cepat gitu. Kalau E4 itu untuk mempercepat pembusukan sampah gitu. Itu perbedaannya lagi. Iya. Oh, seperti itu. Ya, cuman kami belum memakai yang E4. Nanti saya kasih. Mungkin lebih lama deh ya. Bisa nanti E4-nya nanti bisa ke Memala, jadi nanti dibuatkan kompostingnya kan nanti kita ada 3 bak ya Pak ya. Iya. Nah, nanti bak 1 dikasih lalu bagaimana nanti langsung ke Memala aja. Terima kasih. Oke, tadi dengar katanya teman-teman JB29 Ivana dan Ahmad mau ada pemaparan sedikit. Ya, sudah siap? Mau berdiri atau duduk gimana? Berdiri ya, biar teman-teman yang lain melihat kecantikan dan ketampanan Ahmad dan Ivana. Oke? Boleh silakan berdiri. Menghadapi teman-temannya mau pemaparan. Oke, teman-teman, Ivana dan Ahmad Yadi mau pemaparan. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman semua? Oke? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Cara membuat composting, pertama-tama kita mengambilkan daun kering di halaman sekolah. Kedua, mencaca-caca untuk menjadi kompos. Ketiga, menyemprotkan air E4 dalam satu bot daun kering yang menjadi kompos. Selanjutnya membuka kompos dalam 7 sampai 14 hari, 2 kali seminggu, diaduk-aduk dengan dikasih air E4. Ketiga, masukkan ke bak ketiga sama kayak 7 sama 13. Terus setelah itu 21 sampai 42 hari siap dipanen kompos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, selanjutnya ada Ivana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Sendinata Yadi. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat oven surya. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah kardus sepatu yang bekas namun sudah bersih, kemudian aluminium foil, kertas karbon, dan plastik wrap. Jadi cara membuatnya adalah kita membutuhkan kardus sepatu yang sudah bersih, kemudian kita kasih dengan aluminium foil, kertas karbon, dan aluminium foil lagi. Bagian atas penutup oven suryanya dilubangi, kemudian dikasih kertas plastik wrap, kemudian kita diamkan di terik bawah sinar matahari untuk dia menjadi panas. Kemudian kita diamkan selama 10 sampai 15 menit. Setelah itu kita bisa memasukkan roti yang sudah diberi margarin. Kita diamkan selama 10 sampai 15 menit hingga rotinya kecoklatan. Dan itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya. Nanti kapan-kapan Ivana dan Ahmad boleh nanti kasih tahu nih bentuknya seperti apa ya, melalui Ibu Kamila, mungkin nanti di-share lagi sama Bapak Ibu Guru 17 gitu ya. Sangat menginspirasi ya teman-teman ya. Jadi yang namanya pengolahan sampah itu gak cuman itu aja, nggak cuma daur ulang ini, daur ulang itu gitu ya. Tapi membuat oven surya berarti dari itu ya, dari cahaya matahari ya gitu. Oke, keren banget. Saya juga ada ini loh Pak, Mbak Zahra. Kita membuat sebuah batu baterai dari kulit pisang. Gitu. Jadi batu baterai yang sudah tidak terpakai diambil kulitnya, ya, lalu kulit pisang yang sudah kita siapkan itu kita cacah halus sampai hancur. Nah, kulit pisang itu lalu kita masukkan ke dalam kulit batu baterai tadi. Nah, nanti kita siapkan lagi lampu dengan kabel, kita nyalakan dan itu ada seringnya. Wah, keren banget. Nanti kapan-kapan kelas 5, kelas 6 kita coba ya bikin batu baterai menggunakan cacahan kulit pisang. Keren banget. Kita coba nanti. Sangat menginspirasi. Oke. Lanjut. Oke. Kira-kira nih Bu, kalau misalkan kita balik lagi ke kompos ya Bu ya.
kalau misalkan kompos itu kan suka ada bau-bau yang gak sedap gitu ya. Kalau mau kompos kan suka ada bau-bau yang gak sedap. Terus cara mengurangi biar gak kecium banget nih, kita kan di lingkungan sekolah ya. Terus juga lahannya juga masih kurang gitu kan. Nah itu cara menguranginya gimana ya Bu ya? Kalau bisa jawab. Cara mengurangi bau yang ada di kompos itu kita bisa menggunakan tanah. Nah, kalau seandainya komposnya itu dari daun-daunan itu tidak akan menimbulkan bau sebenarnya. Tapi kalau yang menimbulkan bau itu dari sisa-sisa makanan, kompos yang terbuat dari sisa-sisa makanan. Cara untuk menghilangkan baunya itu kita bisa menggunakan tanah ataupun serbuk gergaji. Enggak, itu harusnya kalau ada yang nyalain ada yang mati. Bisa juga sih, selain yang Bu Mala ceritakan tadi, benar. Atau kita pakai aja untuk menghilangkannya, kita pakai masker. Kita pakai masker, kita tutupi masker, jadi nggak bau kan? Ya itu cara mudahnya. Kalau baunya masuk sampai ke kelas gitu Bu, kita kan kebetulan kita di belakang kelas taruh komposnya. Kalau daun sih nggak terlalu bau ya. Iya, kalau daun nggak terlalu bau. Sisa-sisa makanan ya. bau. Ayo deh. Nah, ini kan anak-anak juga udah pada mengenal kompos ya Bu ya, pendaur ulangan sampah. Hey, begitu. hey. Gimana sih Bu cara ngajak anak-anak biar peduli gitu, terus mau ikut bekerja sama dalam apa namanya pengolahan sampah? Sebenarnya anak-anak itu kan dia melihat lalu meniru. Jadi kami mengajarkannya langsung berupa contoh. Jadi kami misalnya mengajarin composting, oke kami ajarin ini prosesnya, 1 bikin ini dulu, 2 bikin ini dulu, 3 bikin ini dulu. Nah nanti anak-anak akan meniru gitu. Jadi bagaimana program yang disajikan di 29 ya tidak berubah. Jadi kami langsung praktek berdasarkan tujuannya. Jadi kalau kadar composting ya composting, kalau bank sampahnya, dokcilnya ya dokcilnya gitu. Jadi semua pokja bekerja sesuai dengan fungsinya. Oke, tapi ada nggak sih Bu anak-anak yang nggak mau cici gitu, nggak mau ikut gitu? Ya manusiawi itu ya pasti ada. Saya tidak bisa bilang itu tidak ada, itu kayaknya nggak mungkin gitu kan. Belma dan apa namanya Ivana sendiri juga mungkin awalnya gimana gitu ya. Nah tapi kan mereka terbiasa, ayo nggak apa-apa. Jadi kasih keyakinan, kasih kepercayaan, dipegang, mereka pegang. Gitu. Untuk Bu Mala nih kira-kira harapannya bagaimana buat anak-anak dan orang-orang di sekitar sini di Johar Baru biar lebih aware gitu sama pengolahan sampah? Harapannya untuk anak-anak mudah-mudahan nanti bisa melakukan pengolahan sampahnya khususnya di sekolah, karena sekolah itu termasuk penyumbang terbesar selain warga dan pasar dan lain-lainnya. Jadi harapan terbesarnya mudah-mudahan anak-anak SD Johar Baru 17 nanti dapat melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Dan untuk warga di sekitaran sini, karena di sini dekat berhubungan dengan kali, warganya hampir semua buang sampahnya ke kali. Mudah-mudahan warga di Johar Baru mendapatkan kesadarannya, mudah-mudahan tidak lagi membuang sampah ke kali. Karena kita juga selain di sekolah, kita juga di warga juga ada pergub dan induknya terkait pengolahan sampah, dan membuang sampah sembarangan pun ada perdanya. Jadi mudah-mudahan untuk anak-anak dan semua warga yang ada di Johar Baru bisa melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Terima kasih. Bu Mila, bagaimana harapannya untuk apalagi untuk anak-anak siswa-siswi? Iya, baik. Harapannya bagi saya, benar kata Bu Mala tadi, sampah itu merupakan benda yang sangat penting ya Bu. Jadi harus kita minimalisasi bersama. Jadi mari bersama-sama kita kurangi sampah, itu khususnya itu sampah plastik. Dan mari sama-sama kita
berupaya untuk menjaga sekolah kita agar tidak menjadi sekolah yang terbiasa dengan sampah gitu ya, tapi terbiasa membuang